Jenius medis. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1967 sampai tahun 1969. Saat berikutnya, jantung orang-orang berdebar kencang. Tidak. Kecepatan yang luar biasa, hati-hati. Tidak peduli pengembara Yang, Guan Ark, atau Zhong Wansan, mereka semua panik. Mereka pernah menderita akibat gerakan ini sebelumnya ketika berhadapan dengan hukuman kekuasaan. Langkah ini tepat untuk menghukum diriku sendiri ke udara hitam, sama dengan sembunyi-sembunyi, sehingga tidak ada yang bisa mengharapkan lintasan serangan pihak lain. Dapat dikatakan bahwa ini adalah aksi serangan diam-diam. Dengan kekuatan hukuman itu sendiri, sekali Anda menang, Anda akan mati atau mati. Suasana krisis semakin kuat dan kuat. Mulut Jericho Lee dipenuhi dengan cibiran jijik. Udara dingin di pedang jiwa es dilepaskan, dan kemudian dia melepaskan perasaan ilahi. Matanya tampak seperti cahaya bintang yang bersinar, menangkap perubahan dan fluktuasi udara dingin. Wash. Detik berikutnya, dia melesat ke posisi tertentu, pedang jiwa es segera terpotong. Bang. Diiringi dengan suara teredam, udara hitam melonjak, dan sesosok tubuh muncul dan dengan cepat mundur. Ini kekuatan dan hukuman. Hukuman yang tepat pada saat ini wajahnya penuh keraguan, bagaimana kamu menemukan posisiku? Itukah caramu? Itu saja. Jurus ini menyatu dengan udara hitam, yang benar-benar dapat menyembunyikan tubuh Anda. Tapi aku melepaskan rasa dinginnya. Selama saya menangkap fluktuasi hawa dingin, saya dapat menyimpulkan posisi Anda secara alami. Jericho Lee acuh tak acuh dan sinis. Rencana bagus. Mata Yu Ziyang berbinar. Sungguh menakjubkan kamu bisa menyimpulkan lintasan lawan dengan cara ini. Guan terkejut. Berapa banyak pengalaman tempur yang diperlukan untuk memikirkan hal seperti itu tindakan balasan dalam sekejap. Zhong Wansan benar-benar yakin. Sial. Hukuman yang kuat mulai panik. Dia menemukan bahwa gerakan membunuh yang dibanggakannya tampaknya tidak berpengaruh di depan Jericho Lee. Sepertinya kamu tidak punya banyak sarana. Dalam hal ini, aku tidak akan bermain denganmu. Begitu nada suara Jericho Lee berubah, auranya mengalir ke pedang jiwa es dengan gila-gilaan. Pedang 100 meter yang lebih kokoh muncul, dan dia menebas dengan pedangnya. Pedang ini adalah bumi bergetar. Hukuman kekuatan terkejut dan menghindar dengan tergesa-gesa. Dia cepat, tetapi lawannya lebih cepat. Boom. Pedang itu terpotong, dan badai energi yang mengerikan itu terguncang. Untuk sesaat, udara hitam bergulung, dan batas hantu itu mulai bergetar. Bang! Seluruh orang itu langsung dipotong dan dihancurkan seperti cangkang di pinggir perbatasan, lalu terpental dan jatuh ke tanah. Wow, seteguk darah mengalir, dan napas langsung layu. Bagian bawah sunyi, dan semua orang mati rasa dan diam. Sebelum hukuman yang kuat, dalam menghadapi pengepungan sekelompok ahli, mereka tidak kalah angin, tapi juga membuat semua orang mundur, bahkan tanpa cedera apapun. Tapi sekarang, dia terluka parah oleh pedang Jericho Lee. Jika kita ingin menggunakan satu kata untuk menggambarkan suasana hati orang saat ini, itu adalah syok. Kejutan yang menyentuh hati. Bagus betapa kuatnya Zhong Wansan menelan dan wajahnya kusam. Gong Yufeng, Nasi Chen, atau ahli dari keluarga Kiao semuanya menatap tajam. Dia memang dewa perang. Sekarang, siapapun yang pernah mendengar rumor tersebut mengetahui satu hal dengan jelas, yaitu Jericho Lee benar-benar dewa seni bela diri. Terlalu kuat. Wen Tiren tertawa. Gou Ziyang berseru, apakah ini kekuatan sebenarnya dari Li Shao? Sungguh luar biasa. Mata indah Zhong Xiu berbinar dengan cahaya yang cemerlang, pantas saja King King begitu tergila-gila padanya. Orang-orang begitu gembira hingga mereka tidak bisa menahan diri. Sial. Hukuman yang kuat bangkit dari tanah, matanya penuh amarah. Pengembara itu mengangkat alisnya dan berkata, aku bisa berdiri. Kekuatannya sedikit terlalu kuat. Wajah Guan bermartabat. Kekuatan dan hukumannya adalah diaken pertama Jiuk Xuanmen. Tentu saja, kekuatannya lebih dari itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengalahkan Sato Feng Mo dan Fujiwara Beichuan untuk menjadi diaken pertama? Brengsek, kamu benar-benar membuatku kesal. Hari ini, kamu tidak bisa pergi hidup-hidup. Dengan raungan dari surga, ki hitam di tubuh hukuman kekuasaan menjadi lebih ganas. Kemudian dia menangkap hantu dan langsung menelannya. Adegan seperti itu langsung membuat takut banyak orang. Dia memakan hantu itu. Zhong Wansan adalah menyeramkan. Saya mengerti.
Hantu-hantu ini sebenarnya adalah sumber kekuatannya. Dia merebut roh monster-monster itu untuk melahap mereka untuk budidaya. Bukankah benar segala cara budidaya yang melahap jiwa bertentangan dengan jalan surga? Tutup mulut untuk menelan air liur. Apakah menurut Anda orang-orang seperti dia akan peduli dengan kata, jalan surga, Yuzi yang bergetar kepalanya? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Reinkarnasi kehidupan, jiwa akan masuk neraka setelah kematian reinkarnasi, beberapa orang yang gigih akan tinggal di dunia, tetapi pada akhirnya akan dibatasi oleh jalan surga. Jiwa semua makhluk hidup adalah mandiri. Meskipun biksu bela diri sering bertindak melawan surga, mereka tetap dibatasi oleh surga. Ibarat hukuman kekuasaan, tindakan menelan roh dan roh monster tidak menaati jalan surga, yang bisa dikatakan sebagai tindakan dihukum oleh surga. Tidak. Yuziang tiba-tiba teringat sesuatu, dia melahap hantu itu, dan kekuatannya pasti akan melonjak. Jika kamu membiarkan dia melahap semua hantu, aku khawatir kekuatannya akan meningkat hingga Li Saodu sulit untuk dihadapi. Apa? Guan Ark terkejut dan berteriak pada Jericho Li Sao, hentikan dia. Jangan biarkan dia melahap hantu itu. Faktanya, Jericho Li sudah memperhatikan hal ini sejak lama, jadi dia segera menebasnya dengan pedangnya. Ledakan. Badai energi bergejolak dan menyebar. Namun, ketika asap mesiu menghilang, hukuman kekuasaan tidak ada salahnya. Apa? Jericho Li terkejut, dia mengerutkan kening, baru saja udara hitam sepertinya membentuk penghalang, kekuatan pedang untuk menyelesaikannya. Dia terkejut karena serangan itu tidak berhasil. Sebelumnya, dia mengandalkan langkah ini untuk merusak kekuasaan dan hukuman. Dia mengangkat kepalanya untuk mengamati perbatasan dari hantu yang lebih rendah, dan menemukan bahwa dengan kekuatan dan hukuman yang terus-menerus melahap hantu tersebut, perbatasan tersebut tampaknya menghasilkan kekuatan penahan yang kuat, yang melemahkan serangannya ketika dia menyerang. Begitu. Aku tidak tahu berapa kali kamu bisa menggunakan metode ini untuk menghilangkan dahaga dengan racun. Jericho Li mengaitkan sudut mulutnya, lalu tidak terburu-buru, mundur untuk membuka jarak. Dia mengangkat tangannya, depan dan belakang, tempat kekuatan langit dan bumi berkumpul. Sekarang kekuatan dan hukuman sedang dipersiapkan, waktu penyimpanan kekuatan panah undead dapat diselesaikan dengan menggunakan celah ini. Tanpa penundaan, dia melakukan belokan kelima. Dia membutuhkan waktu 10 menit untuk membangun kekuatannya di putaran kelima kompetisi internasional, tetapi setelah dia menguasainya, waktu untuk membangun kekuatannya menjadi sangat singkat, dan dia juga menguasai metode membangun kekuatannya di putaran keenam. Berbelok. Jika serius, dia akan memakan semi ramuan yang baru saja dimurnikannya, meningkatkan kekuatan jiwanya, dan langsung melakukan putaran keenam. Dia pasti bisa membunuh dengan satu pukulan. Tapi kalau begitu, harganya akan terlalu tinggi. Itu dia pengembara yang dan mendekat di depan cahaya terang, segera atur perbatasan pertahanan. Bab 1968. Anak laki-laki ini sepertinya menggunakan tipuan yang ampuh, hukuman yang tepat, yang menelan hantu itu, memperhatikan gerakan Jericho Li dan waspada. Dia segera mendesak jiwa mengambil bendera, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju lawannya. 7 laba-laba kejahatan. Menguasai. Jauhkan hantu-hantu itu. Pedang jiwa es segera terbang keluar, dan udara dingin yang tak terbatas meledak, membentuk dinding es untuk membekukan hantu. Beberapa menit kemudian, sudut mulut Jericho Li memunculkan radian yang kejam, 7 laba-laba kejahatan, mundur. Inilah akhir dari dirimu. Melalui segala hal, para dewa membunuh kejahatan. Panah burung yang mati, 5 putaran untuk menginjak langit. Wash. Panah aura, dengan energi mengerikan dari ruang yang retak, menembus langit dan bumi dengan momentum yang tajam, dan menembak ke arah lawan. Tidak. Saat dia menelan kekuatan dan hukuman hantu, dia merasakan nafas kematian yang kuat. Dia segera mendesak jiwa yang mengambil bendera untuk menahan panah aura. Namun, panah aura itu sendiri bukanlah cara yang fatal untuk mengenai tubuh. Yang paling mengerikan adalah aura langit dan bumi meledak pada saat itu. Boom. Dengan suara ledakan dahsyat, seluruh alun-alun tersapu oleh badai energi yang mengerikan hampir melibatkan segalanya dan merobeknya. Langit dan bumi runtuh, gunung dan sungai berguncang. Klik, klik. Batas hantu bergetar hebat, retakan muncul, dan batas besar tidak dapat menahan dampak energi yang mengerikan. Bahkan jika Yu Xiang dan yang lainnya bersama-sama membangun perbatasan pertahanan, beberapa orang tidak dapat menahannya. Ketika asapnya hilang,
Orang-orang melihat Kuan Fen berpakaian compang camping, berlumuran darah dan berdarah. Belum mati. Yu Xiang dan yang lainnya terkejut. Pada awalnya, Jericho Lee memukul Kou Tianhuo dengan gerakan ini, tetapi itu karena Kou Tianhuo memiliki Tianhuo di sampingnya, jika tidak, dia akan terbunuh. Kekuatan hukuman kekuasaan tidak sebaik Kou Tianhuo. Sungguh menakjubkan dia bisa bertahan. Jericho Lee juga sedikit terkejut karena dia tidak langsung membunuh penalti yang tepat. Dia menyapu dengan dingin dan menemukan bahwa sejumlah besar hantu di perbatasan bergegas menuju penalti yang tepat dan dengan cepat memperbaiki lukanya. Begitu. Apakah sebagian dari kekuatan itu dilenyapkan oleh hantu? Terlebih lagi, hantu itu masih dengan cepat memperbaiki lukanya. Seni bela diri jahat apa yang dipraktikkan orang ini? Memahami hak untuk menghukum penyebab kematian, Jericho Lee segera siap mengambil tindakan lebih lanjut, siap memperbaiki pisaunya. Suara mendesing. Namun, saat ini, kekuatan dan hukuman terbang langsung dari tanah, dan mereka hendak melarikan diri. Dia melarikan diri. Ya Tuhan. Li Tianxi menang. Jangan biarkan dia lari. Biarkan harimau kembali ke gunung, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Dengan kekuatan untuk menghukum kekuatan yang mengerikan itu, dan cara yang kejam, sekali melepaskannya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Hehe, akankah aku membiarkan dia melarikan diri? Jericho Lee mencibir, dia segera menyusul, lebih cepat dari hukuman kekuatan. Setelah kamu melahap hantu untuk meningkatkan kekuatan, sekarang kamu telah terluka parah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa lari? Hukuman kekuatan mencoba menelan hantu untuk membuat kekuatan melonjak, tetapi upaya ini langsung diinterupsi oleh Jericho Lee, dan kesuksesan berada di ambang kesuksesan. Sekarang Kuan Fa terluka parah. Meskipun hantu itu dengan cepat memperbaiki lukanya, setidaknya setiap 3 atau 5 menit, dia dalam kondisi baik. 3 atau 5 menit sudah cukup untuk membunuh Jericho Lee dia. Kamu. Terlalu banyak penipuan hukuman yang tepat mengamuk, baru saja kembali menemukan bahwa Jericho Lee telah menyusul, dan sekarang wajahnya muncul sentuhan warna gila, bahkan jika sudah mati, aku akan menarikmu ke belakang. Segera, tubuhnya, bahkan berkembang pesat, terhubung dengan hantu yang tak terhitung jumlahnya, juga mulai berkembang. Tidak. Dia akan meledakkan dirinya sendiri. Hati-hati, Lee. Yu Xiang dan yang lainnya berseru bahwa jika seorang master jiwa meledakkan dirinya sendiri, bahkan jika perhatiannya terganggu, dia mungkin tidak dapat menahannya. Begitu kekuatan dan hukumannya sendiri ledakan berhasil, seluruh batas jiwa akan meledak dalam sekejap, dan ledakan energi pada saat itu cukup untuk mengubah seluruh alun-alun dan kota kuno menjadi reruntuhan. Baiklah, apakah kamu akan berhasil? Hati Jericho Lee bergerak, dan tongkat reinkarnasi muncul di tangannya. Jiao Yuesi penuh dengan cahaya dan reinkarnasi. Batu matahari merah milik Yang, dan batu bulan milik Yin. Antara langit dan bumi, selama itu adalah keberadaan Yin dan Yang, itu akan ditahan. Segera, di bawah kekuatan Jiao Yuesi, hantu di seluruh ruang dengan cepat ditelan oleh Jiao Yuesi, serta kekuatan hantu di tubuh hukuman yang tepat. Sialan. Artefak macam apa ini? Kekuatan dan hukumannya terkejut. Jericho Lee mencibir, setelah kompetisi internasional, tidak ada yang akan memberitahumu kartuku. Dia mengira orang ini tahu dia memegang Lingbao, tapi ternyata dia tidak mengetahuinya sama sekali. Dengan cara ini, saya berani menjadi liar. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Kekuatan dan hukumannya menjerit, perluasan tubuh yang asli juga dengan cepat menyusut, sumber kekuatan diekstraksi dan dirampas, dia secara alami tidak memiliki kekuatan ledakan diri. Bahkan jika sekarang berhasil, kekuatannya akan sangat melemah, yang tidak akan menimbulkan ancaman bagi Jericho Lee. Ledakan. Jericho Lee meminumnya, dan Jiao Yuesi menyalakannya lagi, lalu diiringi dengan tangisan sedih, dan hukuman yang tepat meledak. Puff. Memang benar itu ledakan diri kan, tapi kabarnya ekspresi Jericho Lee aneh, seperti kentut. Itu benar. Kekuatan ledakan diri hukuman kekuatan terlalu kecil. Itu seperti suara kentut. Jangan sakiti orang. Jika Anda menjentikkan jari, saya khawatir ukurannya lebih besar dari itu. Menyebarkan. Jericho Lee mendesak tongkat reinkarnasi untuk melahap semua hantu di angkasa. Hantu-hantu ini awalnya adalah roh monster, tetapi setelah dimurnikan dengan kekuatan dan hukuman, mereka hanyalah bentuk tubuh energi, dan mereka bukan lagi roh monster dalam arti sempit. Biarpun dia memberikan roh monster-monster ini, itu tidak ada artinya. Lebih baik hancurkan benda kotor ini. Jericho Lee langsung membakar bendera itu sampai habis. Tanpa bendera ini,
hantu-hantu itu akan segera menghilang meski tidak dimangsa oleh Jiao Yuesi. Ini sudah berakhir. Wajah Zhong Wansan dan orang lain tampak kusam, agak sulit dipercaya menatap sosok di langit. Ini sudah berakhir. Pengembara yang menghela nafas lega dan tersenyum. Gulu. Zhong Wansan menelan ludahnya dan melihat Jericho Lee mengambil cincin penyimpanan penalti, rasa iri muncul. Kekuasaan dan hukuman adalah alkemis dan penguasa tingkat jiwa. Pasti ada banyak hal baik di dalam ring penyimpanan. Benar saja, dia benar-benar memenangkan juara kompetisi internasional atas nama Huaxia. Si jenius surga Zhong Wansan dipenuhi dengan emosi. Segera, batas ruang tersebar dan langit menjadi cerah. Aduh. Bagus. Menang, kami diselamatkan. Penonton bersorak dan memberi selamat selama sisa hidup mereka. Awalnya mereka mengira mereka sudah mati, tetapi mereka tidak menyangka Jericho Lee, dengan kekuatannya sendiri, akan dihukum dan dibunuh. Kekuatan semacam ini benar-benar masa lalu dan masa kini. Bab 1969. Li Shao, terima kasih atas kebaikanmu. Kamu menyelamatkan nyawa orang besar itu lagi dan memberikan kontribusi yang besar. Kata pengembara itu dengan penuh semangat. Tanpa Jericho Lee, kekuasaan dan hukuman pasti akan mengubah tempat ini menjadi neraka dunia. Pada saat itu, begitu banyak orang akan terbunuh dan terluka, dan tidak ada seorang pun yang mampu menanggung akibatnya. Hal-hal kecil, ekspresi Jericho Lee datar, tidak suka dan tidak marah. Setelah perang ini, keadaan sebenarnya menjadi lebih mudah. Dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dan bahkan Tianhuo tidak menggunakannya, jadi dia membunuh lawannya. Pada akhirnya, kekuatan hukumannya tidak sebaik Kou Tianhuo. Haha. Saya berkata, dengan Li Shao di sini, semuanya akan baik-baik saja. Wen Tiren tertawa. Qiao Dingrong mendekat, menggenggam tangannya dan berkata dengan hormat, kekuatan Li Shao Guo yang sebenarnya sungguh menakjubkan. Terima kasih banyak. Jika Anda membiarkan orang itu sukses, saya khawatir hidupnya akan hancur. Jika ada korban dalam skala besar di wilayah keluarga Qiao, tanggung jawab tidak akan disebutkan terlebih dahulu, dan saya khawatir asosiasi divisi dan tidak akan memiliki posisi keluarga Qiao. Keterampilan ajaib Li Shao lebih unggul dari itu. Surga. Hari ini, terima kasih kepada Li Shaoxiang, jika tidak hidupku akan ada di sini. Di masa depan, selama Li Shao mengatakan sesuatu, kita akan melewati api dan air. Beberapa ahli telah mengungkapkan pandangan mereka satu demi satu yang lain, bahkan mereka yang sebelumnya berprasangka buruk terhadap Jericho Lee tidak terkecuali. Lagi pula, jika bukan Jericho Lee, tingkat hukuman kekuasaan mungkin akan membunuh semua orang di sini, termasuk mereka. Dapat dikatakan bahwa Jericho Lee telah menyelamatkan mereka semua. Melihat ini, Gong Yufeng dan Nasi Chen, serta keluarga Tai dan Rao, semuanya menjadi pucat. Ini hanya masalah kecil, Jericho Lee selalu sangat tenang. Awalnya, setelah mengetahui identitas hukuman kekuasaan, dia pasti akan mematikan hukuman kekuasaan, baik itu melibatkan orang lain atau tidak, hukuman kekuasaan harus mati. Ini hal kecil bagi Li Shaolai, tapi ini adalah kebaikan yang besar bagi kami. Qiao Dingrong berkata sambil tersenyum, lalu mengalihkan pandangannya, juara kompetisi alkimia ini adalah Li Shao. Sebagai pemenang penghargaan, salah satunya adalah bergabung dengan asosiasi alkemis. Menurutku, Li Shaoru sangat berbakat sehingga dia tidak perlu merekomendasikan lagi. Dia bisa langsung masuk ke asosiasi asing dan menjadi sesepuh. Asosiasi Dansi dibagi menjadi bagian internal dan eksternal. Asosiasi eksternal secara alami adalah beberapa asosiasi di dunia sekuler. Mendengar hal tersebut, banyak orang diam-diam memarahi rubah tua tersebut. Dengan bakat dan kekuatan alkimia Jericho Lee, dia juga seorang jenius kelas 1 di dunia seni bela diri. Kejeniusan seperti ini harus ditawarkan saat masih bayi di perusahaan lain manapun. Keluarga Jordan benar-benar berdedikasi pada asosiasi Dansi dan berusaha sekuat tenaga untuk menarik bakat-bakat ke asosiasi Dansi. Jericho Lee langsung menolak, tidak, saya tidak tertarik bergabung dengan asosiasi Dansi. Semula ia mengikuti kompetisi ini semata-mata karena pertarungan judi dengan keluarga Rao. Dia harus mendapatkan semangat monster. Mendengar pidatonya, semua orang merasa lega. Meskipun Qiao Dingrong sedikit kecewa, dia tidak merasa terlalu terkejut. Asosiasi Dansi akan selalu menyambut Li Shao. Tidak mungkin untuk memenangkannya, tetapi niat baik harus dilepaskan. Yang aku inginkan, tolong kirimkan secepatnya. Jericho Lee ingin mendapatkan roh monster itu secepatnya. Baiklah. Qiao Dingrong berjanji dan segera meminta seseorang untuk mengaturnya.
Di tengah kerumunan, orang-orang dari keluarga si Chen dan Rao menyaksikan Jericho Lee begitu kuat, iri pada saat yang sama, bahkan lebih gila lagi. Jericho Lee, yang tangannya keriput, sangat membencinya. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan hal baik. Tepat ketika mereka siap untuk berbicara, Jericho Lee berkata dengan dingin, "Anda instruktur, bagaimana cara menghadapi kolusi dengan musuh asing?" Pengembara yang aleng, tanpa sadar menjawab, "Tentu saja, kalau disalahkan. Keluarga Rao akan diserahkan kepadamu." Haha, sungguh berani bekerja sama dengan Jiu Xuanmen. Jericho Lee bercanda dan mencibir. Kata-kata itu mengubah wajah keluarga Rao. "Kamu tidak ingin berdarah. Aku sedang terburu-buru." Rao Kuan-kun juga dengan cepat menjelaskan. Wajah Rao Yun berkedip, kepalanya terkubur dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Pengembara itu mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan sinis, "Lakukan, kamu pikir kami adalah pelahap kering? Ketika kami tidak mengetahui apa yang Anda lakukan. Baiklah. Itu omong kosong. Saya akan menunggu sampai Anda diadili." Segera, dia melambaikan tangannya, lembut, "Bawa orang pergi." Bagus. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wen Tiren naik dan mengendalikan beberapa orang. Menghadapi penguasa surga, Rao Kong dan yang lainnya tidak memiliki kemampuan untuk itu. Berjuang. Tidak ada seorang pun yang bersimpati kepada mereka ketika perbuatan mereka terungkap. Sebaliknya, banyak orang yang meludahinya. "Oh, jadi kamu berkolusi dengan orang luar." Banyak orang yang saling berteriak, bahkan ada yang bergegas melawan dan menendang. Untuk melampiaskan amarahnya. Melihat keluarga Rao dikendalikan, wajah debu departemen itu penuh kegelisahan. Sebelum dia dan Rao Yun juga berurusan dengan Jericho Lee, bukankah seharusnya mereka juga menjadi sasaran? Tapi dia terlalu banyak berpikir, Jericho Lee tidak mempedulikannya sama sekali. Sebaliknya, matanya tertuju pada Gong Yufeng. "Permainan sudah selesai, ada apa?" Wajah Gong Yufeng menjadi pucat dan dia tidak berani menatap matanya. Seluruh kompetisi alkimia berlangsung lebih dari 10 hari. Tidak peduli seberapa lambatnya, Anda dapat mengirimkan barang dalam 10 hari. Belum lagi, Gong Yufeng melaporkan situasinya kepada keluarganya di hari pertama. "Oh, kamu ingin mempermainkanku?" Jericho Lee mencibir, "Apapun yang kamu suka, kamu bisa memainkan apapun yang kamu suka. Bagaimanapun, Gong Jiachun tidak ada. Tidak ada bedanya dengan dunia. Tidak ada bedanya bagiku." Kata-katanya sangat jelas, tetapi Gong Yufeng bergidik ketika mendengarnya, seperti jatuh ke dalam gua es. Dia berkeringat dingin dengan cepat berjanji, "Li Shao yakin, aku kembali ke keluarga, segera biarkan mereka memberikan semuanya." Setelah melihat kekuatan Jericho Lee yang dahsyat, dia tidak berani berpikir untuk bermain trik. "Tidakkah kamu melihat bahwa Jericho Lee telah membunuh semua master jiwa yang telah dihukum? Bermain trik dengan pembunuh seperti itu, bukankah menurutmu kamu akan mati cukup cepat? Ingat apa yang kamu katakan." Jericho Lee mencibir dan berbalik untuk pergi. Di hari yang sama, setelah memenangkan penghargaan kejuaraan, Jericho Lee berencana untuk beristirahat di restoran selama 1 malam dan kembali ke Luzu keesokan harinya. Di malam hari, Qiao Dingrong mengirimkan roh monster itu. Roh monster itu dimasukkan ke dalam wadah khusus. Jericho Lee tidak punya waktu untuk melihatnya dari dekat. Setelah dia menerimanya, dia mulai bermeditasi. Perang Dunia I saat ini, baginya, masih banyak hasil panennya, meski tidak sebesar yang terjadi pada Kou Tianhuo. Dalam pertempuran ini, dia tidak menggunakan api langit, dan kartu api langit belum diketahui banyak orang sejauh ini. Selain orang-orang di sekitarnya, dia memusnahkan Yuanying Kou Tianhuo di kompetisi internasional hari itu, tetapi tidak ada yang bisa melihat dengan jelas adegan penyitaan Tianhuo. Saya khawatir bahkan Situ Manlong dan yang lainnya pun bingung. Saya tidak tahu apakah dia sudah berurusan dengan Tianhuo, atau apakah Tianhuo menghilang seiring jatuhnya Kou Tianhuo. Bagaimanapun, Kou Tianhuo dilahirkan bersama Tianhuo, dan apapun bisa terjadi.